Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan dari kelompok 10. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Supply Chain Management atau disingkat SCM. Di sini topik yang akan dibahas ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari SCM, yang kedua komponen dalam SCM, yang ketiga konsep dan tujuan SCM, dan yang terakhir ada proses dari SCM. Supply Chain Management atau kita biasa menyebutnya SCM atau bisa juga disebut manajemen rantai pasokan menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Untuk para pengusaha yang baru memulai bisnisnya, tidak ada salahnya mempelajari serta memahami mengenai Supply Chain Management. Karena dengan mempelajari dan memahami hal tersebut, pengusaha bisa mengambil langkah yang tepat supaya usaha yang dijalankan semakin maju. Di sini ada pengertian SCM menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Levy et al. 2000. Supply Chain Management adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Sedangkan menurut J.A. O'Brien 2006, tidak jauh berbeda pandangan supply chain management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antar beberapa proses bisnis utama perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Pengertian-pengertian tersebut menyatakan secara umum bahwa pemahaman supply chain management akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan dari SCM. Yang pertama yaitu SCM adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Dan yang kedua, SCM mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Dan yang ketiga yaitu SCM mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen. Supply chain management melibatkan berbagai pihak di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Rifki Wahyudin. Oke, selanjutnya komponen SCM menurut Wharton dan Wild-Gum 2008. Supply Chain Management atau SCM memiliki beberapa komponen dasar, di antaranya plan. Kesuksesan supply chain management terletak pada proses penentuan strategi supply chain management. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Selanjutnya source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Make. Komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas output produksi serta produktivitas pekerja. Selanjutnya, deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gedung penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Setelah itu ada return. Perencana supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang atau jasa. Cacat dari konsumen
dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Selanjutnya, konsep dan tujuan SCM. SCM menawarkan konsep atau mekanisme yang mampu meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam sebuah aliran suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Secara sederhananya, sistem manajemen ini mengintegrasikan pengelolaan suplai dan demand, penawaran dan permintaan, dalam dan di seluruh perusahaan, sehingga seluruh perusahaan yang terkait mampu bekerja secara bersama-sama untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan waktu, jumlah, dan lokasi yang tepat. Selanjutnya, tujuan dari supply chain management diantaranya yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan, supply chain management, mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasi semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang terakhir, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan, seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Gunawan lagi. Dan yang terakhir di sini ada proses bisnis dalam supply chain management. SCM tentu akan melibatkan perusahaan-perusahaan lain, baik pemasok, bahan baku, hingga distributor produk. Apabila dua perusahaan membina hubungan, aktivitas-aktivitas internal mereka akan terhubung dan tersusun bersama di antara keduanya. Di sini ada proses bisnis supply chain management. Yang pertama ada customer relationship management atau disingkat CRM. Lalu ada customer service management, disingkat CSM. Yang ketiga ada demand management, lalu ada customer demand fulfillment, manufacturing flow management, lalu ada procurement, ada pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang terakhir ada return. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.